3, 2, 1. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol like, subscribe, dan notifikasi tombol lonceng. Selamat datang dalam acara Soft Opening Inovasi Strategi Konsultan dan Koperasi Jasa Inovasi Bisnis Sejahtera, juga silaturahmi UMKM serta alumni INBIS Kepulauan Riau. Untuk tidak memperpanjang waktu, izinkan saya menyampaikan rundown acara kita hari ini. Yang pertama, registrasi dan coffee welcome yang tadi Taiwan itu. Biar agak senyum sedikit lah, tegang kali mukanya. Terus pembukaan oleh saya MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Salawat Busro, pembacaan doa, sambutan ketua panitia, pemutaran video profil ISK, sambutan dan pengenalan PT ISK, pengenalan galeri usaha, pengenalan Koperasi Jasa Inovasi Bisnis, sambutan dari Dinas Koperasi UMKM Kepri, sekaligus peresmian potong pita dan tumpeng, makan siang bersama, sholat zuhur berjamaah dan rukotur, penyampaian informasi dan pembagian sertifikat, totok punggung gratis, dan penutupan. Ibu Nola Puspita Dewi selaku manajer inkubasi bisnis Merah Putih, Bapak Jogi Swadwon selaku pimpinan PT Inovasi Strategi Konsultan, dan para hadirin, rekan-rekan alumni INBIS beserta pelaku UMKM yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sedikit teman-teman, untuk Koperasi Inovasi Bisnis Sejahtera ini lahir dari proses inkubasi bisnis Merah Putih yang beberapa waktu lalu kita laksanakan, dan mudah-mudahan kedepannya akan ada. Mudah-mudahan ya Bu ya, Bapak, gitu. Selanjutnya perlu kami tegaskan bahwasannya koperasi ini kita dirikan itu bukan yang eksklusif, bukan hanya dari kalangan alumni INBIS saja, tapi dari pelaku UMKM, mitra usaha maupun perintis lah gitu, yang bisa bergabung nantinya sebagai mitra kita di Koperasi Jasa Inovasi Bisnis Sejahtera. Sebagai ikhtiar awal yang kami siapkan itu adalah program unggulan Kepri Travel Card atau KTC, di mana program ini dirancang sebagai upaya membangun ekosistem pariwisata Kepulauan Riau yang lebih modern, inklusif, dan berpihak kepada UMKM. Melalui KTC, UMKM tidak lagi hanya sebagai pelengkap, tetapi menjadi bagian utama dari pengalaman wisata. Insya Allah program Kepri Travel Card akan launching awal April 2026. Hadirin yang kami hormati, kami sangat menyadari bahwa koperasi tidak akan berjalan sempurna dan kuat tanpa adanya ekosistem pendukung. Oleh karena itu, keberadaan PT Inovasi Strategi Konsultan itu menjadi sebuah kekuatan dan harapan menjadi support system bagi UMKM dan koperasi. Sebelum kami akhiri sambutan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke Karimun membeli swasta, tak lupa singgah menikmati kopi. UMKM kuat karena bersama, kolaborasi jadi kunci negeri.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadir. Untuk acara selanjutnya adalah pengenalan galeri usaha oleh Ibu Siti Nur Azizah. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak Wahyu. Mohon maaf tidak bisa lengkap dengan jabatannya. Ibu Nola, juga Bapak Ibu, para pimpinan instansi terkait. Yang berbahagia juga hari ini teman-teman Bapak Ibu UMKM yang telah hadir berkesempatan meluangkan waktunya di ruangan kami di lantai 1 ini. Ya, ini baru lantai 1-nya ya Bapak Ibu, belum yang lantai 2 dan lantai 3. Nah, lantai 1 ini, inilah galeri kita, galeri UMKM ya, di mana galeri UMKM ini bisa Bapak Ibu lihat sendiri sudah berisi untuk kita para UMKM. Ada tempatnya, ada coffee shop-nya juga sampai di belakang. Tinggal kita para UMKM-nya untuk bergabung di sini. Mohon izin untuk membaca sebentar. Galeri usaha UMKM yang berlokasi di lantai 1 gedung ini dirancang sebagai ruang usaha bersama, ruang kolaborasi sekaligus etalase hidup bagi produk dan aktivitas UMKM. Galeri UMKM ini tidak kami posisikan hanya sebagai toko, namun kedepannya ruang interaksi dan ekosistem usaha. Dengan adanya Bapak Ibu dari dinas ataupun dari instansi yang terkait, tentunya kita sudah mempunyai jalan ya, mana yang cocok bagi UMKM, mana yang sama-sama kita bisa saling mengembangkan, demikian. Di tempat inilah UMKM tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun cerita, nilai, dan jejaring. Oleh karena itu, konsep galeri ini kami padukan dengan coffee shop sederhana yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu, agar tercipta suasana yang hangat, terbuka, dan mendorong pertemuan antar pelaku usaha. Nah, Bapak Ibu ditunggu ya menu-menu untuk coffee shop-nya. Coffee shop-nya sudah ada, tinggal menu-menu untuk kopi-kopinya. Kemudian hadirin yang berbahagia, selain sebagai galeri dan coffee shop, di area lantai 1 ini juga tersedia fasilitas pengemasan yang ada di belakang Bapak Ibu. Mungkin tadi udah dicoba ya, bunyinya lumayan untuk kita semangat pagi ini menggantikan senam. Ya. Packaging ini disiapkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas produk Bapak Ibu sekalian, khususnya kemasan, kerapian, kesiapan produk untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Tentunya untuk ke pasar yang lebih luas kita juga ada standar-standar tertentu, di mana nanti itu menjadi salah satu bagian dari kegiatan pengembangan UMKM yang ada di sini. Dan keberadaan mesin dan aktivitas tagging ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bersama, tempat UMKM saling berbagi pengalaman tentang standar produk, branding, dan kesiapan distribusinya. Galeri UMKM ini terbuka untuk berkolaborasi bagi Bapak Ibu semuanya, tidak hanya bagi anggota koperasi atau alumni INBIS, tidak, tapi semua UMKM dan semua pelaku, bukan pelaku ya kalau saya mungkin penjual yang akan maju menuju menjadi UMKM, dipersilahkan untuk datang ke sini. Kita sama-sama saling belajar. Tetap untuk tumbuh bersama dan kami mendorong untuk teman-teman semuanya untuk adil, transparan, dan saling menguntungkan, baik melalui sistem titip jual, program kurasi produk maupun kerjasama
pemasaran. Dan kedepannya di galeri ini juga akan insya Allah menjadi ruang aktivitas pengembangan UMKM seperti kelas pelatihan yang ringan, kemudian sesi berbagi pengalaman antar pelaku usaha, yang ketiga kegiatan kurasi dan peningkatan kualitas produk, serta aktivitas tematik yang relevan dengan kebutuhan UMKM. Kami membayangkan galeri ini sebagai tempat yang hidup, tempat orang datang, bukan hanya untuk membeli, tetapi saling belajar, saling berinteraksi, berdiskusi, dan membangun peluang yang baru, menemukan jalan-jalan baru, inovasi-inovasi baru bagi kita semuanya. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya galeri UMKM di lantai 1 ini, kemudian kantor PT Inovasi Strategi Konsultan di lantai 2, dan Koperasi Inovasi Bisnis Sejahtera di lantai 3, kami berharap gedung ini benar-benar menjadi sentral aktivitas UMKM, sebuah tempat di mana pendampingan kelembagaan usaha bertemu dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Kami mengundang pada Bapak Ibu maupun yang belum hadir hari ini, minta tolong disebarluaskan untuk memanfaatkan ruang ini bersama-sama. Mari menjadikan galeri UMKM ini sebagai ruang kolaborasi, ruang pertumbuhan, dan ruang keberkahan bagi UMKM. Dari saya, mohon maaf ya Bapak Ibu jika ada kurang lebihnya. Ini masih sambutan, kedepannya ditunggu tindak lanjutnya. Semoga kita sering bertemu di sini, saling berdiskusi, dan menjadikan cita-cita impian kita menjadi nyata. Mohon maaf jika ada salah dari saya. Segala kebaikan dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengenalan PT ISK oleh Bapak Jogi Suwadua. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dalam rangka launching dan soft opening PT ISK bersama Koperasi Imbis atau panjangannya Inovasi Bisnis Sejahtera. Salawat beriring salam tanpa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dikauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan hadir di tengah-tengah kita menyempatkan waktu di agenda yang padat Bapak anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Wahyu Wahyudin. Selamat datang Pak Wahyu Wahyudin di rumah kami. Yang sama-sama kita hormati, hadir juga dari kantor Bank Indonesia perwakilan Kepulauan Riau, Bapak Jaja. Selamat datang Pak, datang dari jam 8 Pak Wahyudin. Paling pagi beliau datangnya. Sampai sekarang baru jam 11 bertahan. Kita beri aplaus Bapak Jaja. Yang saya hormati juga hadir di tengah-tengah kita rekan-rekan satu organisasi sosial keagamaan, ada Bang Juniadi Adinda dan Ustaz Mugi, juga Ketua Koperasi Mas Adi, Mas Habib, Mas Habib namanya, Mas Adi selaku seksi acara kegiatan ini. Juga ada Ibu Dr. Nola Puspita Dewi selaku manajer Imbis Merah Putih yang selalu hadir dalam setiap kegiatan pendampingan UMKM di Provinsi Kepri. Juga ada rekan-rekan dari perguruan tinggi Uniba, ini Bu dokter, ada Dr. Unianti namanya Pak Wahyudin, ada Bu Dr. Ana juga. Jadi kita hadirin banyak dokter oleh Pak Wahyudin. Kita beri aplaus dulu. Iya, ini bukti bahwa kolaborasi dan kemitraan kita itu menyasar dari yang paling bawah sampai ke yang atas gitu. Jadi termasuk intelektual pun terlibat dalam setiap langkah dan kegiatan kita. Juga hadir yang paling jauh dari Tanjung Pinang, teman-teman pendamping, ada Mbak Fitri dan rekan-rekan. Kita beri aplaus juga. Sudah hadir menyempatkan diri menyeberang
Pak kita di Pak Fitri pakai Maxim atau Grab? Makasih sudah hadir. Baketnya juga sudah kami terima. Ada Bu Setiasi Priharlina juga yang hadir bersama kita dari Aisyah. Ada Pak Nuryanto ya dari Majelis Ekonomi Muhammadiyah Kota Batam, juga serta rekan-rekan Indis alumni ya sudah Bu ya, sudah alumni Indis baik dari Batam maupun Kepri, dan tamu-tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah Bapak Ibu, di hari Sabtu ini adalah Sabtu terakhir menjelang bulan Ramadan. Tadi diskusi sama Pak Jaja juga. Jadi untuk mengkonfirmasi kehadiran peserta hadir atau tamu undangan kemarin ini memang agak sulit karena yang punya usaha lagi banjir orderan gitu kan. Jadi semuanya punya prioritas. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini karena memilih acara kami menjadi prioritasnya. Itu yang kami ucapkan syukur dan berterima kasihnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Yang luar biasa, ini gerakannya cepat sekali, yang sekaligus owner ya, ISK Bapak Yogi, mungkin beserta keluarga dan timnya tentunya. Yang luar biasa, tepuk tangan buat Pak Yogi. Ini membangun kemitraan yang luar biasa, mudah-mudahan selalu sukses dan tentu sama-sama memajukan UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, pada khususnya di Kota Batam. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, di sini juga hadir alhamdulillah luar biasa mensupport kegiatan-kegiatan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau, dan semangatnya yang luar biasa Bapak Jaja dari Bank Indonesia. Tepuk tangan buat Pak Jaja. Ini Pak Jaja kalau di namanya orang Sunda Pak, Sami Serengati Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan yang luar biasa juga, ini dosen saya juga ya, Ibu Dr. Nola Kuswitasari. Tepuk tangan buat Bu Dokter beserta kawan-kawannya semua. Misalnya hafal, lupa nih Pak dokter-dokter semua nih. Kalau ada dokter sudah sehatlah kita semua ya. Terutama sehat dalam masalah keuangan ke depannya, amin. Ada solusi dari dokter, bukan dokter ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, tadi sudah tampil juga Ibu Azizah yang luar biasa, juga beserta Ketua Koperasi Habib Rahmat, dan juga Mas Adi, serta seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Ini kawan-kawan saya yang luar biasa juga, para pelaku UMKM, dan tentu dari Dinas Koperasi Provinsi Kepulauan Riau di sini juga hadir ya, dari pendamping sekaligus penyuluh ya dari Dinkop Provinsi Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang yang luar biasa. Tepuk tangan buat beliau, dan tentu Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena siang hari ini saya bisa hadir ya untuk launching PT Inovasi Strategi Konsultan dan sekaligus launching koperasi yang mana tadi disampaikan oleh Pak Yogi 4 bulan yang lalu kalau tidak salah. Saya menyampaikan ini agar ada koperasi yang memang betul-betul tumbuh untuk membantu koperasi yang ada di Indonesia, khususnya di kemudian umumnya yang ada juga di Provinsi Kepulauan Riau, karena Koperasi Merah Putih sampai saat ini masih perkembangannya baru membangun sarana dan prasarana. Baru ada satu koperasi yang sudah jalan di Bintan. Saya sudah buat keliling beberapa koperasi, ternyata belum ada bisnisnya. Mereka masih pelatihan ternyata. Dan hari ini juga lagi pelatihan di Pemko Batam. Tadi saya sempat mau mampir ke sana karena melihat kepala dinasnya tidak ada di sana, jadi saya juga keluar. Jadi saya gabung ke sini, ya. Jadi sekalian saja, karena di sana mungkin baru pelatihan. Dan kita harus support. Ini dari Inovasi Strategi Konsultan, dari IKS dan juga koperasinya, agar bisa membantu ya Koperasi Merah Putih untuk supaya segera leading di operasinya. Dan ada beberapa sektor wirausahanya yang memang jangan sampai berbenturan dengan masyarakat yang sudah ada. Ini saya minta tolong sekali lagi, kalau memang butuh support perlu didiskusikan dengan kami di DPRD Provinsi Kepulauan Riau,
kemudian dengan Kepala Dinas Koperasi Merah Putih ya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Riki, katanya on the way ya. Insya Allah hadir di sini bersama Pak Faisal perencanaannya agar semua bisa berjalan dengan baik. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, para pelaku UMKM yang saya banggakan di bulan ini dan hari ini juga cukup ramai para turis dari Singapura yang memang datang ke Batam untuk berbelanja. Dan ini PR kita semua karena mereka datang langsung ke mall. Bagaimana nasib UMKM yang di luar mall? Ini juga perlu kita perhatikan juga, mungkin bagi teman-teman semua. Ayo kita berinovasi bagaimana caranya ya agar para wisman yang dari Singapura, Malaysia, kemudian dari mancanegara yang lainnya ada satu gabungan dari kita sehingga mereka tidak hanya ke mall tapi tentu hadir untuk membeli produk-produk kita yang ada di masyarakat umum, di UMKM yang ada di Kota Batam ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya selaku Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang mana bermitra dengan Dinas Koperasi dan UMKM senantiasa mensupport kegiatan-kegiatan UMKM dan juga koperasi. Bahkan pokir saya lebih dari 2 miliar kalau tidak salah untuk mensupport itu karena kesejahteraan ini dimulai dari masyarakat. Tentu UMKM naik kelas, tentu masyarakat juga akan sejahtera insya Allah. Dan saya juga mengharapkan dari Pak Jajang, dari BI yang luar biasa ini, tolong Pak sekali lagi karena memang UMKM yang ada di Kota Batam, di Provinsi Kepulauan Riau butuh bimbingannya, terutama uluran donasinya Pak. Ya. Kalau Pak Yogi dan kawan-kawan di sini, saya yakin memang sudah expert di bidangnya, tinggal bagaimana supaya mobil yang sudah itu bisa didorong maju, jangan sampai didorong-dorong, terus ada bensinnya, ibaratnya begitu. Ya Pak Yogi ya. Nah, ini yang harus memang kita perhatikan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tadi saya bikin pantun mendadak sebelum saya akhiri. Pergi ke pasar membeli kain, tahu pasti nggak membeli roti. UMKM ingin naik kelas dan berdaya saing. Konsultan hadir memberi strategi yang pasti. Sebagai pantun penutup, pagi hari meminum jamu, duduk santai di tepi taman. UMKM ingin maju dan juga laku. Konsultan siap mendampingi sampai dengan aman. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas kata sambutan yang mungkin kurang berkenan. Sekali lagi saya selaku DPRD Provinsi Kepulauan Riau terus mensupport kegiatan ini dan kalau perlu kita bisa diskusi ke depannya seperti apa. Dan tolong Pak Yogi dan Pak Rahmat ya, Pak Habib, saya menjadi anggota koperasi boleh didaftarkan, silakan. Mungkin nomor 1 juga boleh kalau belum ada yang daftar ya. Karena saya boleh jadi daftar dan kita sama-sama memajukan dan kita mensupport seluruh UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Jangan kita menyaingi bisnis mereka, tetapi bagaimana kita hadir untuk membantu mereka. Dan koperasi adalah tempat yang pas dan cocok, kemudian ada konsultannya. Ini luar biasa, insya Allah sukses dan jaya selalu. Bila topik boleh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendorong untuk pertumbuhan ekonomi sektor real khususnya UMKM. Ada beberapa yang memang dilakukan oleh Bank Indonesia, khususnya yang sudah kami lakukan, bahwa kami tidak hanya UMKM yang di sektor UMKM reguler, tapi juga di pengembangan usaha syariahnya. Jadi ada pondok pesantren juga kami dampingin dalam rangka mendorong kemandirian UMKM khususnya yang bergerak di pondok pesantren. Bapak Ibu sekalian, perlu kami ketahui bahwa memang kami Bank Indonesia sudah melakukan sinergi ya dengan beberapa dinas, khususnya Dinas Koperasi Usaha dan UMKM. Dalam hal ini kebetulan nanti waktu terdekat ada Pak Rudi. Waktu terdekat kami bersama pemerintah provinsi akan menyelenggarakan festival Kepulauan Riau. Kebetulan di bulan Ramadan ini Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menyelenggarakan Kepulauan Riau Ramadan Festival atau kurma ya. Nah nanti Bapak Ibu sekalian, di kurma ada beberapa event yang bisa diikuti oleh teman-teman UMKM. Salah satu memang kami dorong di
kegiatan Purma, selain ada showcase produk unggulan Kepri, ya nanti silakan ini bisa berkomunikasi dengan Pak Yogi dengan Dinas Koperasi dan UKM, mana kira-kira yang bisa dipromosi di dalam Purma. Kemudian yang kedua juga ada business matching pembiayaan syariah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memang nanti akan mengembangkan usahanya dan memerlukan pembiayaan syariah, silakan bisa mengikuti kegiatan business matching dengan perbankan, ya perbankan. Ini mungkin kisaran waktunya sih antara tanggal 3 dan 7 kalau nggak salah. Nanti akan diselenggarakan di Tanjung Pinang dan di Batam. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang mungkin kami sampaikan. Sekali lagi permohonan maaf dari pimpinan kami kebetulan masih di Jakarta. Mudah-mudahan inkubasi Inbis bisa berjalan dan suatu saat bisa kolaborasi, karena kita juga banyak beberapa program-program yang sepertinya bisa disinergikan. Sepertinya bisa masuk di program-program UMKM yang basisnya kalau di kami namanya kategori potensial, Pak. Sebenarnya kalau lihat di sini itu bisa masuk di program-program UMKM kategori potensial, itu bisa dilakukan dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kadis, kami langsung nodong untuk sambutannya dan sekaligus peresmian dari PT ISK dan pemotongan pita. Kepada Bapak, kami mohon memberikan sambutannya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, di sini ada Pak Wahyu Wahyudin, ya, Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mitra strategi saya. Bukan hanya mitra strategis ya, tapi jadi bemper juga kadang-kadang. Ya, jadi dewan yang lain suka abis-abisan ngebantai, beliau ngebela gitu. Tepuk tangan buat Pak Wahyu. Iya, ada Pak Jaja yang mewakili pimpinan Bank Indonesia, Bapak-bapak mohon izin dari Pemuda Karang Taruna, Bapak Sisi, Pak. Ya, Karang Taruna kan pemuda, Pak, ya. Benar ya, Bapak yang mohon izin kenalan nanti, ya. Dan ada Mudola, ada Miss Lydia, ada. Oh, masih di Turki? Virtual? Enggak. Dan mungkin ada ya teman-teman dari inkubasi bisnis Merah Putih. Saya juga tadi supaya saya nggak kemana-mana, sama Pak Faizal dari Harmoniwan sudah digiring gitu. Sudah Pak Wali Kota keluar ruangan, mestinya saya masih kata sambutan di sana, Pak. Tapi sama Pak Faizal, itu udah selesai katanya. Ini lagi diculik saya, Pak, ini. Supaya di sini juga bisa kita berbagi waktu, karena ini juga penting ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, mohon izin tidak bisa saya sebut satu persatu, dan tentunya semangat kita sama di sini. Pertama, yang utama tentunya puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya merasa semakin efisiensi pemerintah dan punya energi entrepreneurship yang produktif. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena saya dari tahun lalu juga begitu. Efisiensi dari awal 2025 kita gas aja ya, nggak tahu kemana. Allah Ta'ala tuh tahu yang mana niat baik, yang mana niat nggak baik. Nyatanya kita sukses aja gitu bikin kegiatan-kegiatan. Nah, bapak-bapak yang dari Inbis nih di belakang ya, yang udah cuannya makin banyak, senyumnya makin lebar ya. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, saya bahagia sekali bisa diberikan oleh Allah Ta'ala keluangan waktu hingga bisa hadir membersamai kegiatan yang baik ini. Tentunya inovasi strategi konsultan ini juga penting karena banyak sekali partner-partner kolaborasi dinas yang ternyata concern untuk membuat banyak wadah-wadah untuk kita rame-rame berjuang. Karena tentunya kita nggak bisa hebat sendiri, kita nggak bisa berjuang sendiri, dan kita nggak bisa kuat kalau kita nggak berkolaborasi bersama-sama. Batam tentunya kita ketahui ya, lebih dari separuh potensi Kepri ada di sini. Batam memiliki begitu banyak ekspektasi yang tidak hanya ngurusin Batam, tapi juga bergantung
kabupaten provinsi di kabupaten kota lain di Kepri kepada kekuatan ekonomi Batam. Bahkan Batam 2 digit ditargetkan secara nasional untuk bisa menopang target nasional secara keseluruhan. Jadi memang kalau saya tetap base-nya di Tanjung Pinang, kantornya di Dompa, Pak Wahyu Wahyudin juga berkantor di Dompa, tapi kita harus memahami betul bagaimana Batam menjadi satu perhatian yang tetap utama supaya inklusivitas dan pemerataan terjadi di kabupaten kota yang lain melalui kekuatan ekonomi di sini. Saya juga bersama Pak Wahyu di sisi mitra strategis, saya di dukungan kepada eksekutif sebagai legislator terbaik. Pak Wahyu di legislatif selalu memiliki banyak ruang diskusi, walaupun kadang Pak Wahyu di mana, saya di mana, ketemunya di RRI, ketemunya di TV, walaupun online begitu, tapi selalunya punya cara pikir dan cara pandang yang sama, tidak berkeluh kesah terhadap kondisi hari ini. Walaupun hari ini banyak orang yang bicara perang, bicara kubu Amerika, kubu Cina, bicara perang dagang, bicara mau perang pecah dan sebagainya, tetap itulah mengapa kita butuh kekompakan dan kemandirian. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sekali lagi kuncinya kolaborasi. Bank Indonesia Kepri sebagaimana yang disinggung Pak Jaja tadi, kita ada beberapa program, bahkan di ini sebutannya ISK, keren ya ISK. ISK ini juga nanti kan ada di bulan April, ada di 17 September tuh kita ada gong bareng Pak Wahyu. Itu di 17 September itu BI udah rilis jadwal, di situ ada Gebiar Melayu Pesisir, di situ ada Dekra Fest, di situ ada Womanpreneur ASEAN ya, dan macam-macam mungkin nanti numpluk di momen suasana hari lahirnya hari jadi Kepri itu. Tetapi tentunya base-nya nanti akan dibuat, ada yang di Tanjung Pinang, ada yang di Batam, mungkin ada yang di Karimun dan kabupaten kota yang lain yang kita pikirkan kekuatannya untuk kita bisa bareng-bareng berkolaborasi. Saya apresiasi untuk ISK. Saya nggak nyangka ternyata ini kemarin tuh challenge Pak sebenarnya. Udah kalau serius bikin aja wadahnya. Tapi ternyata serius ini Pak rupanya. Udah pakai ruko gitu ya, dan serius juga tumpengnya ini. Lapar, pengaruh lapar matanya ke sana. Ganggu konsen. Tumpengnya serius rupanya. Jadi alhamdulillah, saya mohon Bapak Ibu yang hadir di sini, selain juga membicarakan tentang pengembangan potensi bisnisnya yang sudah existing bekerja berjalan, juga bangun kekuatan dengan jejaring yang ada, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, dan kita jadikan diri kita produktif dan bermanfaat bagi diri kita dan lingkungan keluarga dan orang-orang yang kita cintai, tapi juga kita besarkan kolaborasi kita untuk juga membantu orang banyak. Bantu pemerintah Kota Batam, pemerintah provinsi untuk pengentasan kemiskinan, peniadaan kemiskinan ekstrim, sampai persoalan sosial lainnya melalui kekuatan kolaborasi entrepreneurship yang kita bangun melalui titik ini. Alhamdulillah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Inovasi Strategi Konsultan ISK Batam Kepulauan Riau hari ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf, mungkin bila ada hal yang kurang pas, kurang berkenan, atau speed ngomong yang terlalu tinggi karena tumpengnya menggoda saya di sebelah kiri. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat siang bersama kami kembali di podcast kami Batam Business TV dan website kami batambusiness.com. Kali ini kita berbincang-bincang dengan Bapak Yogi Suwaduon selaku Direktur PT ISK. Ya, Anda bisa lihat di sini ISK Inovasi Strategi Konsultan. Untuk lebih lanjut bagaimana dan apa ISK, langsung aja kita bertanya kepada Bapak Jogi. Selamat siang Pak Jogi. Selamat siang. Terima kasih Pak, kami sudah diundang di dalam acara launching ISK yang berada di Golden City. Sedikit Pak, bisa Bapak terangkan latar belakang atau apa tujuan kita bikin terbentuknya inovasi ini? Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Tony dari Batam Bisnis. Jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Jogi Suwaduon selaku Direktur PT ISK atau singkatan dari Inovasi Strategi Konsultan. Jadi ISK sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan pendampingan usaha. Gitu. Dimana apa yang kita layani atau kita lakukan itu terkait dengan 5 pilar. Jadi ada tentang pendampingan terkait dengan legalitas usaha, ada pelatihan-pelatihan untuk membantu bagaimana pelaku usaha bisa menemukan yang menjadi kebutuhannya terkait dengan usaha yang sedang dijalankan. Ada juga kegiatan branding dan digitalisasi, itu adalah kegiatan bagaimana usaha daripada pelaku usaha tersebut bisa tampil dengan visual yang ciamik di media sosial. Terus networking, yaitu salah satu kegiatannya adalah kita melakukan pertemuan-pertemuan dengan sesama pelaku usaha untuk melakukan matching bisnis atau konsultasi dan segala macam. Terkait dengan akses pasar, kita juga melayani itu dari tingkat nasional, regional, sampai dengan internasional. Ya. Jadi baik itu pemerintah yang tadi hadir bersama kita dari unsur Provinsi Kepulauan Riau, itu ada Dinas Koperasi, Bapak Riki Rionaldi selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM, ataupun dari perbankan hadir juga Pak Jaja, tadi dari Bank Indonesia. Anggota Dewan juga ada. Ada juga anggota Dewan Pak Wahyu Wayudin, Sekretaris DPRD Komisi 2, dan juga beberapa pelaku-pelaku usaha. Itu menunjukkan bahwa ISK ini bermitra dan berkolaborasi dengan stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kualitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi kenapa mereka bisa hadir? Karena mereka menjadi support, menjadi ekosistem dalam program-program yang memang sudah direncanakan oleh ISK. Jadi ketika UMKM sebagai sektor penggerak ekonomi nasional yang menjadi konsentrasi daripada pemerintah, terutama dari Presiden yang memiliki himbauan untuk bagaimana ekonomi di grassroots itu bisa tumbuh, maka dibutuhkan sebuah ekosistem. Nah, ISK hadir sebagai mitra yang menjembatani para pelaku usaha agar bisa terhubung dengan para pelaku usaha, dengan anggota dewan yang memiliki konsentrasi di bidang UMKM, dengan kepala dinas yang berhubungan dengan koperasi dan usaha kecil, dan juga perbankan selaku pihak yang biasanya menyediakan dana untuk perbankan. Berarti secara garis besarnya ISK ini sebagai jembatan bagi para pengusaha menengah kepada kepemerintahan gitu Pak ya, mempermudah atau gimana sih bilangnya, ya menjembatani lah daripada usaha mikro tadi, kecil menengah ke pemerintah melalui jasa daripada ISK. Kedepannya Pak, kan ini kita udah punya ini ya Pak ya, udah punya titik. Kedepannya target ataupun sasaran apa yang ingin kita tempuh ke depannya ini Pak? Terperannya maksudnya begini Pak ya, seberapa besar nantinya ini akan menjadi penopang ekonomi Batam Pak? Jadi kita mau menunjukkan dan memberikan informasi kepada pelaku usaha bahwa walaupun usaha kita masih dalam tataran usaha mikro kecil, itu bukan berarti akses pasar yang kita miliki itu terbatas. Akhirnya dengan usaha, dengan pendampingan, dengan pelatihan, dengan pendampingan yang kita berikan itu,
kita bisa memfasilitasi para pelaku usaha bahkan sampai ke tingkat global gitu. Jadi kita juga ada kegiatan business matching di mana para pelaku usaha yang ada di lokal nantinya akan bisa bertemu dengan para buyer, dengan mitra-mitra yang ada di luar negeri, yang insya Allah di tahun 2025 sebenarnya kita sudah lakukan, dan di 2026 dalam waktu dekat di bulan April juga akan kita lakukan event bagaimana para pelaku usaha yang ada di Kota Batam dan Kepri pada umumnya itu bisa bertemu dengan buyer-buyer yang ada di luar negeri. Oh, berarti kita bukan hanya menyediakan jasa ya, berarti kita juga menyediakan pelatihannya. Ada juga pelatihan. Oh iya, tadinya pelatihan, branding, network, pendampingan, branding, networking, akses pasar sedikit sampai ke akses pasar ya Pak ya. Iya, oh berarti luar biasa sekali Pak ya. Terus kedepannya ini Pak, misalkan saya ini belum tahu masalah ISK ini. Iya. Bagaimana pemirsa kami bisa menjangkau PT ISK kita ini Pak? Jadi apakah ada media sosial atau apa bagaimana? Jadi kami juga sudah menyediakan beberapa media informasi media sosial itu dengan nama Inovasi Strategi Konsultan. Nah, kalau mau di-mention baik itu di Instagram, di TikTok, di YouTube-nya dan websitenya itu bernama ISK Batam. Jadi sudah bisa di-search di internet, cari ISK Batam, insya Allah dari mulai maps, tempat lokasi usaha kami, informasi-informasi yang mungkin tidak bisa didapatkan langsung di tempat, bisa diakses melalui media sosial kami, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau boleh tahu ini Pak ya, Bapak kan sebagai perantara atau jembatan daripada UMKM ke pemerintahan. Bisa Bapak buat suatu kata dalam rangkaian seperti rangkuman gitulah Pak, bagaimana mengajak ataupun menarik biar supaya para pengusaha-pengusaha UMKM bisa bergabung sama kita Pak, dan tidak takut gitu Pak. Ya, jadi buat para pelaku usaha khususnya yang ada di Kota Batam, ISK hadir bukan hanya melihat dan mendengar, namun ISK hadir untuk memenangkan hati pasar. Apa yang kami lakukan adalah bagian bentuk daripada ikhtiar kami memajukan usaha para pelaku usaha yang ada di Kota Batam agar bisa scale up, agar bisa naik kelas dari yang sederhana bagaimana bisa tampil maksimal bahkan diterima oleh pasar global. ISK bisa melakukan pendampingan sampai di situ. Kadang-kadang begini Pak ya, seperti pengusaha kadang-kadang saya kan cuma pengusaha kerupuk, ngapain ikut gabung di situ? Bisa Bapak kasih sedikit gambaran kepada mereka gitu Pak? Ya, jadi artinya ketika kita tidak memiliki komunitas atau tidak memiliki pembimbing, mungkin kita akan stuck karena tidak ada tempat kita untuk bertanya dan berkeluh kesah. Namun dengan adanya ISK, teman-teman bisa datang curhat terkait dengan kendala apa yang dialami, mungkin dari masalah finansial, mungkin daripada pemasaran, mungkin dari manajemen operasional, dari SDM-nya, dari permodalan. Itu ketika kita stuck, kita tak tahu harus bertanya kemana, maka datang ke ISK untuk kita bisa berdiskusi terkait dengan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Meskipun usaha mikro Pak ya, masih kita terima ya. Masih kita terima. Terima kasih Pak. Sebagai kata terakhir Pak, bisa Bapak memberikan satu motivasi kepada mereka bagaimana terbentuknya ISK ini dan apa prospek kedepannya bagi semua yang termasuk di dalam member gitu Pak? Ya. Jadi apa keuntungan mereka gitu Pak? Ya, jadi ketika bergabung dengan ISK, teman-teman akan banyak mendapatkan manfaat, terutama akses untuk mengikuti event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah. Gitu. Jadi kita memfasilitasi untuk teman-teman bisa melakukan hal yang terbaik, hal yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk mengembangkan usahanya. Tapi untuk mengembangkan usaha butuh aktualisasi di lapangan, bagaimana bisa kenal dengan pasar, bagaimana bisa bermitra, bagaimana bisa berjejaring gitu kan. Nah, ISK membantu ketika menjadi member di ISK, maka kami akan menghubungkan jasa atau layanan ataupun produk yang dimiliki oleh pelaku usaha kepada orang-orang yang memang tertarik dengan jenis usaha yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. Berarti bisa dikatakan dengan kata lain, ISK ini termasuk sebuah komunitas gitu lah Pak ya. Pak. Nah itulah tadi bincang-bincang kami dengan Pak Jogi. Semoga
apa yang telah dipaparkan oleh Pak Jogi bisa menjadi motivasi ataupun inspirasi bagi Anda pengusaha-pengusaha kecil, menengah, dan mikro. Jangan takut dan jangan ragu. Kalau mau bergabung dengan Bapak Jogi melalui PT Inovasi Strategi Konsultan, silahkan, pintu terbuka. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga Pak Jogi sudah menyempatkan waktu sama kami, Bapak Investasi TV.